Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka dengan memulai membaca surah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kira-kira sekitar 10 hari kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang di mana kira-kira merindukan bulan suci Ramadan itu karena keutamaan bulan Ramadan, janji Allah di bulan Ramadan, dan insya Allah kita akan dijadikan hamba Allah yang takwa, hamba Allah yang bisa meraih surga Jannatun Naim. Mari pun Allah Ta'ala napasi runtuh di bulan Ramadan, karena semakin hari kita ini terasa semakin dekat dengan kematian. Cuma biasa ada yang tidak merasa, tapi kira-kira di tempat-tempat kita merasakan itu. Semakin dekat sekali kita ini dengan ajal atau kematian yang insya Allah kita akan jalani bersama. Cuma biasa cakap lupa biasa kira-kira, tapi ini kalau kita selalu ingat-ingat terus kita menjadi orang yang baik, orang yang cerdas, dan orang yang memahami dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan kita di bulan suci Ramadan nanti ini, dengan doa kita semua masing-masing, kita diberikan kekuatan, terutama kekuatan iman, kekuatan fisik untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu perlu ada perencanaan, persiapan. Nabi itu dengan sahabat kemelut tamalon Ramadan diadakan penyampaian ataukah diistilahkan ada yang di training lah begitu, persiapan memasuki bulan suci Ramadan supaya mereka betul-betul siap, karena bulan Ramadan ini tidak boleh kita samakan dengan kehidupan 11 bulan yang lain. Dia cocok pada apa ku pada hero, berarti kita tidak meraih kehidupan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Nah, maka persiapan dan perencanaan itu mulai dari sekarang kita sudah persiapkan. Apakah persiapan dari secara batin kita, hati kita, ipa sedia membandir watie, ipa cing membandir tie untuk masuk di bulan suci Ramadan. Maka kira-kira kalau ada dosa-dosa di antara kita bersama, itu saya dampak-dampangan, saya juga begitu kagak tas salah ki jamaah, saya juga pernah merasa bersalah saya dampak-dampangan karena kita ini harus masuk di bulan suci Ramadan dengan hati yang betul suci, hati yang betul bersih. Apa diulit tambah bulan Ramadan kemarau tie. Mungkin yang punya orang tua kesempatan untuk memohon ampun kepada orang tuanya, melot dampangi, diminta ridhonya Allah, ridha orang tua,
untuk kita masuk di bulan suci Ramadan. Angkaga sangkut paut dengan orang tua ini yang merasa kasih rotomotoy pure mapadi atina pure maga. Nah, kesempatan kita dulu memohon maaf kepada orang tua kita. Kepada suami istri ya makoro saya dampak-dampak jolo untuk masuki bulan suci Ramadan. Jangan nanti Idul Fitri dalam rumah kita bersaudara enggak masalah surah kira-kira pura kisi salah-salah si geco-geco atie yang kecil desi pikir-pikir kita belum saling memaafkan ya terus ya dampak-dampak aja loh untuk masuki bulan suci Ramadan ini. Tetangga kita enggak pura kasih masalah ki pura maga ya mari kita sama-sama meminta ridha tetangga kita. Apa ikut tetangga kita juga ini kita sudah sama-sama ridha, insyaallah maka sing ramalat mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama, kita Nabi mengajarkan sucikan dulu hatimu, sucikan ya semaksimalnya lah, semampu kita. Ya kong kadena kepala kesannya tidak bisa kita sempurna. Kemudian yang kedua, persiapan kita setelah itu ya kita mempersiapkan diri tentang secara materi ya kan, karena Ramadan itu butuh materi ya, butuh materi. Kita ingin bersedekah ya butuh materi, kita ingin itikaf nanti juga butuh materi, kita apa sajalah meloki mapapan repabuka itu juga butuh materi. Maka dari sekarang ini kita punya rancangan secara pribadi individu di mananya, maka matu koramalangi rencana ka mapabuka misalnya saya ingin memberikan makan kepada fakir miskin sekian, ataukah saya akan pokoknya ada rencana lah, kami rencana. Jadi dana yang kita siapkan untuk Ramadan ini sudah ada. Karena itu koramalangi saya siapkan dana karena saya akan memberikan buka puasa, saya akan bersedekah kepada fakir miskin sekian, saya akan memberikan makanan orang itikaf sekian ya, saya akan menyumbang pokoknya yang kemana nero sesuai dengan kemampuan kita. Jadi harus direncanakan, jangan nanti masuk Ramadan nampaki merencana oh maku ya apalagi sudah. Jadi sekarang ini masih ada waktu kita untuk merencanakan itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah mempersiapkan diri dengan kondisi-kondisi kita. Misalnya kita sudah mempersiapkan rencana-rencana matu koramalangi, rencana aku milo kama patamak korang sekian misalnya sekian kali. Jadi maka setiap saya sudah rencanakan kalau subuh saya baca 1 juz misalnya, kalau duhur saya baca 1 juz ya. Jadi ada perencanaan sehingga dalam 5 kali itu 5 juz. Berarti kalau sampai misalnya Kota Magala ya orang yang kuat, maka dalam waktu 6 hari 6 kali 5 berarti sudah 30 juz. Berarti kemampuannya bisa menamatkan Al-Quran dalam 6 hari itu 1 juz. Tapi kalau itu layas terserah kemampuan kita, maka dia sidina juz dalam 1 bulannya tidak apa-apa. Yang penting yang kerencana, ada rencana kita itu. Kalau tidak ada rencana, baca bamil loh ya. Kemudian kedua, kita merencanakan saya akan memahami Al-Quran selama 1 bulan itu minimal 1 juz misalnya saya pahami terjemahannya. Ya, pahami terjemahannya. Saya pahami makna-maknanya Al-Quran itu. Ya, jadi ini mani. Kemudian saya ikuti taklim misalnya, saya ikut taklim di bulan suci Ramadan sekian kali. Taklim apa yang saya butuhkan? Nah, misalnya saya butuh taklim tentang kesucian hati, saya butuh taklim tentang karena padangkanga, saya butuh taklim tentang perdagangan. Ya ikuti saja taklimnya. Ya saya orang tua yang kurang bagus pendidikan kepada anak, saya mau taklim tentang pendidikan orang tua terhadap anaknya. Ya, jadi dia sembarang kita ikut taklimnya, kita cari yang kita butuhkan. Apa kata itu taklim dia tuh perluangi. Ya, dia tuh perluangi mana? Misalnya saya berikan contoh begini, kita sudah paham wudu, ipahani majinne, ipahani maga, terus diikuti terus itu taklimnya. Kan kita sudah tidak butuh lagi itu. Kita butuh lagi yang lain. Ya ini ada senang ya. Misalnya kita orang pedagang. Ya mari kita belajar yang mana di situ larangan Allah, yang mana dilarang Nabi, jenis-jenis perdagangan apa yang diridhai Allah dan sebagainya. Ya, kita ikut begitu supaya 1 bulan ini betul-betul tarbiyah. Nah, tarbiyah pun Allah Taala, kita mentarbiyah diri kita mendapatkan itu. Nah, termasuk itu kita mau itikaf. Kita mungkin sudah merancang saya mau itikaf di mana. Terserah kita, kemampuan kita, melo itikaf kega.
di masjid ini kah, di manakah, ya terserah kita rancangannya. Sehingga pada saat nanti kita masuk 10 bulan terakhir, 10 Ramadan akhir, ya semua berjalan dengan bagus karena ada rincian-rincian daripada perencanaan-perencanaan itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hanya mengikuti perlombaan dunia ini saja terus, ya karena yang kaya anak Allah taala ini yang saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahun. Jadi ini perintah Allah, ini fi'il amar. I'lamu, pahamilah, ketahuilah kata Allah, annamal hayatud dunya laibu wa lahun, bahwa ini laibun yelinoe, kehidupan kita ini padai ko culi-culiang itu ya, sama dengan permainan anak-anak. Kemudian walahun, laibun walahun, sesudah kita bermain tapi melalaikan, maka tu pada nama cule, maka kita pura sisi bombe dek si, maka sisi poji si, tapi itu melalaikan kita. Begitu kehidupan dunia kata Allah Subhanahu wa taala. Wasinatun wa tafahurum bainakum. Kemudian ada perhiasan-perhiasan yang kamu pamer-pamerkan. Di antara kalian itu memamer-pamerkan perhiasan-perhiasan. Ya, jadi itu tuh maksudnya biasa tidak kita terlalu merasa kalau ada, dan ini biasanya wanita lebih banyak, laki-laki juga itu memamerkan perhiasan-perhiasan. Kemudian watakatsurum fil amwali wal aulad, dan dia itu merasa berbangga-bangga, ya si bangga-banggakan dengan hartanya, dengan keturunan-keturunannya. Iro tuli cerita. Begitu kehidupan dunia itu kata apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang begitu, perhiasan dipamer-pamer, kemudian dia berbangga-bangga dengan hartanya, berbangga-bangga dengan kehidupan keluarganya, anak-anaknya, toriolonya dan sebagainya. Kama saligaisin a'jabal kuffaru nabatuhu. Nah, gambarannya kata Allah, orang yang seperti begini itu sama dengan sidik agero, onroang galung atau darak itu dikenai hujan. Setelah dikenai hujan kelihatan subur sekali. Makanya senang menyaman nyawa mitai. Kita sangat senang melihat kehidupan di pertanian itu atau ladang itu. Kita takjub runtuh ni matu ye, makanja ni matu ye, siaga ni kira-kira matu timbangnya. Kita penuh kegembiraan karena dia diberikan air dari air hujan itu. Kemudian summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Tapi kira pada saat waktu tertentu, waktu namanya mengiritir tapi berubah, Allah merubah seketika itu, irnang iro hijau, maka singi buana, maka singi daunna, maka singi ganam irita, maka ada kim angka nama tu buana meluagai dan sebagainya. Ternyata langsung ketika itu menguning. Tapa macelak mana ni? Maksudnya macelak mana daunna? Tapa nasulangi pak kita, tapa paturan nu kimitai. Summa yakunu hutama. Kemudian setelah itu habislah, tidak ada yang kita bisa kita dapatkan, semua hancur dengan hidup. Nah, kemudian Allah katakan wa fil akhirati azabun syadid. Asrimun rimatu tu angka sepacallah. Jadi orang yang lalai terhadap ini, kehidupan akhiratnya karena terlalu kehidupan dunianya yang ditunjuk, maka dia akan mendapatkan azab. Wa magfiratum minallahi wa ridwana. Tetapi yang ketutup dampanna Allah taala dan ridha Allah yang didapatkan di hari kemudian, ya bagi orang yang tobat, ya kira-kira di nepi dia, maka dia kembali nanti di bulan Ramadan tidak melakukan lagi dia pamer-pamer, dia cuma ingin mensedekahkan, tidak lagi berbangga-bangga dengan keturunannya, tidak lagi berbangga-bangga dengan harta yang dia miliki, tapi dia mencari keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Majaputuna sangitu atutongal linoe, sesuatu yang menipu. Artinya ya sang iro makasing nangero apole-polenganna, ya sang makasing aselena, ternyata hancur semua.
Sehingga di ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Maka sabiqu, ya sabiqu, berapa namanya itu? Berlombalah, menjadilah yang terdepan. Menjadilah yang terdepan. Itu kan itu sabaqa fastabikul, itu diartikan berlomba. Ya, sabaqa yang terdepan, yang memulai. Jadi nigi-nigi di masing-masing kita, mulailah diri kita yang terbaik. Tidak usah kita menunggu maka iya kan begini, saya begini, tidak. Siapa saja kita berhak memulai diri kita terbaik. Sabiku terbaik itu apa? Ila magfiratin mir rabbikum, untuk mencari kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlombaan ini jamaah sekalian, hadiahnya itu adalah surga. Nah, jadi matuye bulan Ramadan itu bulan perlombaan, bulan pastabikul khairat, bulan kita semua berlomba siapa yang terbaik, dan semua kita bisa menjadi terbaik. Yang menentukan kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia juga makadayanum itu madece kuramalangi, ya tidak, semua kita bisa mendapatkan. Ya, maka itu dimulai dengan kata sabiku. Itu juga fil amar, perintah pun Allah taala. Sama dengan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, pada mirwayat naruh dalam surah apa itu Al-Imran itu salah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah peri-perino untuk lo melok dampan pun Allah taala. Ya, kenapa ini kita mendapat mencari ini? Karena masuk surga itu harus ridhonya Allah itu muncul kalau kita diampuni dosa. Nah, dampangi dosa tepung Allah taala. Nah, kudina dampangi dosa tepung Allah taala, ya itu akan jadi berat kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perlombaan ini adalah wajannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Hadiah nasengero pun Allah taala dalam perlombaan ini, maka ada mendapatkan surga yang luasnya sama dengan bumi dan langit. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Itu diberikan kepada orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, perlombaan pertama kita sebelum masuk Ramadan, kita memulai tadi hati bersih, yaitu adalah ipacing itu ya tie dari segala bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan. Adam panna pun Allah taala pertama itu adalah bebas dari kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Iru pun Allah taala denat dampangangi, ya denat dampang pura denat dampangangi iru to mapat due irong kelalangatinna angkamu pa selain pun Allah taala, angkamu pa keyakinanna selain pun Allah taala, itu tidak akan mendapat ampunan kalau dia sudah meninggal. Jadi yang kita perbaiki dulu ini adalah keyakinan kita. Maka pokoknya ya Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita, kematian kita ini, apa-apa saja ini ya tulipali sulupung Allah taala, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian, setelah itu sudah bagus, baru kita masuk, kita semua berlomba mencari ibadah, berlomba dalam melakukan ibadah. Ya, jadi di mana tuh pekuleta. Jadi kita tidak mempersoalkan tarawih itu 20 atau 8 rakaat, kita tidak bicara itu. Dene dengan ceriteri di apa numit labatan iro, bukan perlombaan itu, pertengkaran. Yang kita mau bicarakan pekogi pakasiyat mata Quran Ramalangi. Di bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan Allah. Yang pertama adalah tentu kita salat malam. Selain salat malamnya, kebiasaan kita dalam hal salat jamaah ya kembali kita tegakkan lagi salat jamaah di masjid. Kembali terus kita kembali menjadi yang terdepan pada miluki mencaji paling mariolo mapegau anu madeceng. Itu namanya pastabikul khairat. Maka disitulah nanti kita akan mendapatkan ampunan. Termasuk pada saat malamnya. Pada saat malamnya kita melakukan salat tarawih atau salat lail, supaya kita bisa mendapatkan ampunan. Ipakasing ini roh. Jadi aja kikir maka ayam pun timat tarawih kak kegi wonroi. Nah, ini juga harus direncanakan. Saya mau tarawih di masjid ini karena aku masih gie misalnya lah mujahidin.
masjid di sini tenang. Ya, matenang bacaan atau makan je lagu-lagu atau kemudian mata rete itu mas sempajang. Ya, maka saya di sini. Jangan kita yang penting tarawih kak. Nah, misalnya begitu, kita harus ada yang terbaik yang kita mau cari, yang terbaik. Aja tuh tasapairo misalnya ditulai, pakai kuku ke masiginan, bahaya tasid di jus siwani, dia apa juga siwala tetong, jangan diikuti. Aja tuh makoro, tasid setoleta. Karena agama ini tidak menyiksa orang, tapi menggembirakan, membahagiakan. Maka ribu hebat nukur masiginan tuh ya, tasid di jus satu malam bagi yang mampu. Maka situ bagi yang mampu ya kui dia tuleh aja tasapair kira-kira masjid kita tarwi itu yang betul-betul kira-kira kita tenang, kita merasa bahagia, kita yulim mulai aja tolo aja tinggal ligir makro mega palana bagi yang bisa melakukan masih sagaki na pagi siraka maku na tapai lari-lari nih apalagi kau dia menenungan ya itu tidak bagus. Nah, jadi karena kita ingin mendapatkan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi meluki sapairi cecengiro ampunan Allah Subhanahu wa taala melalui salat tarawih itu. Nah, salat tarawih ini tinggal kita pilih meluki malai awal malam sesudah salat isya silahkan, meluki malai tengah beni silahkan, kiki uleta. Jadi tidak usah diperbiasa kiki makasih ustaz ya kiki makasih tola kiki tulitola kiki kira-kira ikhlas betul kita tenang kita itu yang kita lakukan. Dia nak cuci makade iro kami makasih mas sampai tengah beni iro makasih tidak, karena semua diberikan jalan tegi minta pakai. Maka dia ya ustaz supaya ikut tanggapan disilahkan tanggapan di mas sempaja. Kalau di Al-Markas itu biasa kalau ke rumah sempaja itu dua imamnya memang kaimat tarawih untuk habis isya kita tarawih, ada juga imamnya itu kalau untuk salat tengah malamnya tarawih itu istana dia juga salatnya sama. Jadi ya tergantung kita yang mana kita yang inginkan, tapi ya rencanakan memang nih aja nanti tiba masa kayak kilometer itu banyak kita peruntu ya gelisah hati kita itu coba wishing aja nuk tarawih. Nah itu. Nah kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian yang kita ingin juga adalah puasa kita ini ya puasa tak ya kita kan paham dari puasa ro bagaimana kita bisa mendapatkan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan dibicarakan dari fikihnya angkero bagaimana syarat sahnya, bagaimana rukun puasa syarat sana yang bisa puasa makruh yang itu harus dikaji secara khusus di fikih puasa. Saya tidak membahas itu Pak, angka jurusan Nero ada jurusan yang membahas tentang fikih. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun ini puasa kita bisa mendapatkan ya man shoma ramadana imanan jinangir kemakan jatah pero insyaallah kita juga mendapatkan ampunan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama bin zambi. Nah, makanya ini makan je kira-kira insyaallah makan je mana tepat ya perbuatan yang sia-sia itu dikurangi nih. Makanya tidak boleh sama lagi dengan perbuatan yang di luar Ramadan. Jadi dena perlu ruang kompak kita betul-betul fokus untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan ini yang terjadi di bulan Ramadan. Ini juga perlu kita siapkan tadi sebenarnya afdalus sadaqati sadaqata fi Ramadan. Ya, menurut kitab Minhajul Muslimin yang saya pegang ini dari Tirmizi, ini hadisnya dhaif menurut Syekh ini. Tapi bisa dipakai untuk motivasi apa madicimo. Jadi sedekah yang paling afdal itu sedekah Ramadan. Makanya ya pas dia memang nih saya kemampuan kita sedekah menurut kemampuan kita bersedekah di bulan Ramadan. Aja nela baunan lamangnya dia pas sedekah tak. Ya maka Nabi ta ya kembali ke sedekah untuk jalan Allah namo sidimi karoma satu butir karoma sedekahkanlah itu. Artinya angka pas sedekah dalam ramalannya. Agimu ya sedekah. Makanya kita siapkan sekarang untuk bersedekah di bulan Ramadan.
Kemudian yang kedua tadi ini adalah ya qiyamul lail, dan yang ketiga adalah kita persiapkan diri kita ini membaca Al-Qur'an. Kayaknya nangero kita sudah persiapkan, mungkin ko yero korata ko boleh perlu sele ta sele ni ya ko mempalada ya diberi perjus atau yang pakai begini juga boleh. Di meniki kira-kira magampang ero. Targetlah kita berapa kita mau baca di bulan Ramadan ini. Karena puasa ini dengan baca Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat di hari kemudian. Jadi asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Jadi iro puasa wiro yaitu baca Qur'an tamaturo menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Yaqulus saum mate iro berkatalah puasa itu mater puasa Rabbi, bayangkan melo doang ini. Rabbi puang, dia sampaikan pada Allah, mana'tu ta'amu wasyaraba bin nahar. Iro nasangiya puang utahan iro atatta puang de kasih manre de tu minum riwatu tangasoe. Jadi dia minta kepada Allah untuk diberikan syafaat. Nah syafaat dia kasih de manre na perangi menahan dirinya untuk tidak makan dan tidak minum di waktu siang. Wa yaqulul Qur'ana mate tu pakurangi. Mate tu kurangi bacero. Wa yaqulul Qur'ana manatut nauma bil lail fasafa'na bihi. Maka dia kurangi yaitu siru kasiro tatapang opang iro tatarupang na baca kurangi dia nama tindro kasih. Makanya paling bagus itu baca Quran. Ini maksudnya ini kalau orang kalau salat sendiri boleh kasih banyak panjang-panjang ya, tapi malam itu kita tetap bertadarus membaca Al-Qur'an. Dia nata naparang cakaruduna, nata hangi cakaruduna karena dia membaca Al-Qur'an. Fasafa'na bihi, maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikan syafaat kepadanya. Ya, syafaat dikasih ro topa puasa si bawa to baca Al-Qur'annya. Kemudian yang keempat jamaah sekalian adalah ya itikaf. Ya, itikaf ini kan biasa kita sudah paham. Cuma saya mau sampaikan di sini pendapat ulama yang mau ambil 10 hari full boleh. Sesuai kemampuan tak. Ya kok ditule aja pas-pasai. Nabi memang begitu, sahabat sebagian begitu. Tapi tidak harus begitu. Ya kok tulei boleh. Ya kok de aja nah. Ya. Kita cuma mengambil malam saja seperti yang diajarkan guru kita di masjid ini, diambil malam-malam ganjil sampai sudah beriktikaf boleh silakan. Atau mau ambil 3 hari iktikaf ya, ini mana kira-kira mana yang menurut kita itu sanggup dan membahagiakan kita yulib pigawi tapi gau niro ya aja tapasai. Tapi paling tidak kita berniat iktikaf dalam bulan Ramadan harus ada. Ya kude tu lewan ni maka dia kasih dia lewan ulimi ko subuh pure subuh letu loro atau letu asara itu naruh tala iktikaf, itulah sudah iktikaf juga itu. Karena Imam Syafi'i menyatakan itu berdiam diri di masjid meskipun hanya sekitar 10 sampai 15 menit dia berniat iktikaf, itu sudah dihitung iktikaf. Dia berzikir, baca Quran dan sebagainya. Nah, tapi yang bagusnya ya keyulero ya kita memang berdiam di masjid ya beberapa mungkin 2 hari 3 hari ya terserah kita lah sesuai dengan kemampuan. Nah kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih apalagi ini adalah orang yang memberikan makanan orang berbuka ya terseret kemiloki agasanero orang yang berbuka. Kemudian keutamaan yang lainnya ini juga pertama tadi itu ampunan. Jadi keutamaan ada bulan Ramadan, ada kisi ya kita saling mengajak sesama jamaah, sesama umat Islam. Mari kita betul-betul mencapai ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Pas dia tu ngeleta untuk dupai ya senge bulan Ramadan ampunan di bulan Ramadan ini. Karena ada hadis ini bahwa idza kana awwala lailatin min ramadana iruna sakumamulan itama ramalangin asengero nasanabita suppidatis sayatinu wa maradatul jinni
itu irante nih biasa miteng kalinge pacarame korang malangi. Dirantelah setan-setan dan jin yang durhaka itu, dibelenggu. Biasa makare mai pene megang maksiat. Ya, maksudnya begitu Allah cinta kepada kita, malah dakina puji pung Allah taala, setan itu tidak diberikan hak untuk menggoda. Ilawe jolo, aja mau woda takku kasih, melo makasih yang. Tapi magi pina dena melo, berarti dia sendiri yang tidak mau agak sene. Ya, enak karena bita sarabae, ya Rasulullah. Tama mana ga suruga umat ya Rasulullah. Nasa tama mana kecuali ya dengan melo. Nah, yang tidak mau mengambil kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, ya tetap akan tidak mendapatkan. Wa gullifat abwabun nari, dan itu tuh mana ngiru pintu-pintu neraka ya. Artinya pun Allah taala deje caka je pertama ku neraka. Saya tidak mau, saya berharap kamu masuk surga. Masa Nabi tamelo kaya roko tamana ku surga. Jadi kalau ramalang itu utuh ya pintu neraka. Api gono no badeceng. Sapa ni dampakku, sapa ni rioku. Apa utuh pintu neraka watero untuk apa boleh kono madeceng. Falam yuftah minha babun. Nah di sisi tu gaga si dimu pintu neraka lu buka. Tidak ada satupun terbuka. Tetapi aga pale wa putihat abwabul jannah. Sininna pintunna surga yero buka mana ngiunti ku ataku. Ya, saya buka semua pintu surga untuk kalian. Makanya aku mas sempaja aku makasing insyaallah pertama ke surga. Ya, wa dampang aku pertama ke surga, makasing puasamu wa dampang aku pertama ke surga. Baca Qur'anmu nasabari baca Qur'anmu pertama ke surga. Ya, kira-kira makoro. Falam yuglak min hababun. Nadiga aga pintunna surga ututu riwatun nero dalam bulan suci Ramadan. Betuanna de melo kotama ku neraka, melo kotama ke surga. Jadi dia tutu buka mana ngisini pintuna surgaku nasepung Allah taala. Kemudian wayunadi mudadi, nangkan itu panguli dari malaikat dari apa kira-kira kalau mai pagi diangkat malaikat lu manguli yang katoni ustase pak kiai dan sebagainya, semua orang beriman saling mengajak. Ya bagiyal khair akben toyor na puji mapigo adu madeceng yero na puji mas sumbang, yero na puji mas sempajang, yero na puji si agesene saling berkasih sayang yang suka kedamaian dan apa semua, maka datanglah pada lumana ni nasi bulan Ramalan yero na puji mapidece pada tameni bulan Ramalan, pada taman bulan Ramalan pego ko deceng. Kira-kira makoro sampai riona pung Allah taala, sampai dampanna pung Allah taala. Wa ya bagi asyar aksir na yeto si kututum puji mapigo anu maja makko no paja ini. Ya kira-kira kumili pada ngiro anggota kare ir biasero mabo minum paja ini jolo anggota taman jo Ramalang tabuka pintuna surga wadige na sabari Ramalang yang utama surga. Apa ku akasanne ko labe Ramalange tak buka pintu nasi neraka. Jadi pajeni jolo mabo apa pakasingi jolo numu terutama masih gie tolo mas sempajan dan ikuti taklim dan sebagainya. Iro yang masih biasa ke KP nongkrong dega guna-gunana istirahat jolo. Ya tolo mari kita isi Ramadan ini. Yang biasa main-main tidak ada guna agasanero perbuatan sia-sia marepe begadang madome mad jenderal ya paje-paje ini istirahat no jolo ya kumelo ko kira-kira pura pasti Ramalan kira-kira makor tapi dia cocok pada tu makor pura Ramalan pega usi de tu maksudnya kita ajak mereka supaya bisa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu. Oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya memangnya onro kesini ro bulan Ramadan seperti yang kita harapkan itu. Nah kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya bagi yang mampu ya ini rona pigo yang umrah di bulan suci Ramadan. Bagi yang berkemampuan ya silakan, itu lebih bagus. Ada kemampuan keuangannya, kemampuan materinya, silakan umrah di bulan Ramadan. Karena makanya Nabi umratu fi Ramadana ta'dilu hajjata ma'i. Irona satu melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan pada itu nareko haji kak si bawa kak
sama dia yang berhaji dengan saya. Tapi ini orang yang berkemampuan. Ya dia itu berkemampuan ukur, ya kita ibadah lain lah, kita lakukan ibadah lain. Maka seiman ibadah insyaallah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala napa turun pamasnya lokidi, napa turun petunjukna, neleki kekuatan tepat, kemudian keselamatan kekuatan badan, jasmani, kekuatan materi. Kita menyambut bulan Ramadan, kita masuki bulan Ramadan dengan penuh perencanaan, dengan niat mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berlomba-lomba mencari kebaikan di bulan Ramadan untuk menggapai ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.